Halo guys, kembali lagi di Zoo Official. Jadi gimana nih kabar kalian? Sehat semua kan? Terima kasih ya yang sudah mau meluangkan waktu untuk menonton channel ini. Oh iya, terima kasih juga yang sudah mau like, komen, dan subscribe. Sebelum kita memulai videonya, intro dulu ya guys. Semua ini adalah informasi tentang Yeol yang ditinggalkan oleh manajer Kim Woo-si. Ia adalah satu-satunya orang yang selamat dari Yok Sang-wol. Tapi dia mengalami luka yang parah karena demonic beast yang menyerang Yok Sang-wol. Dan ia diselamatkan oleh Note. Hanya itu saja yang diketahui oleh manajer tentang Yeol. Saat ini, Sena, Lexi, dan Minnie telah berada dalam genggaman Note. Mereka telah mendapatkan pelatihan yang bagus. Dan Yeol yang sekarang ini butuh pelatihan yang tepat. Lalu Hyunsu dan Arang datang mengumpulkan informasi. Di sini terlihat kalau di luar sedang turun salju, padahal saat ini baru bulan November. Dengarkan aku baik-baik, tempat ini sebentar lagi akan menjadi medan perang. Segerombolan orc akan menyerang Yok Sang-wol, ucap Sun-woo dengan sangat serius. Maksudnya, kau tahu dari mana? Tanya Arang dan Hyunsu yang kebingungan dengan perkataan Sun-woo. Oke, aku harap kalian menahan rasa penasaran kalian tentang bagaimana aku mengetahui hal itu. Karena itu bukanlah hal yang terpenting. Sun-woo kemudian menjelaskan kalau akan terdapat segerombolan orc datang dari utara distrik 7 dan 8. Orc itu berjumlah beberapa lusin. Dan juga terdapat Orc King dengan rank 3 yaitu Demonic Beast terkuat dari semua Demonic Beast yang telah dihadapi mereka. Betapa terkejutnya Arang dan Hyunsu setelah mendengar penjelasan dari Sun-woo. Sun-woo pun melanjutkan penjelasannya. Jika kita menghindari mereka, kita pasti akan baik-baik saja. Masalahnya apakah orang-orang di sini bisa bertahan hidup? 30% lebih penduduk di sini keracunan darah GER. Selain itu, setelah aku menjelasi, hanya terdapat sedikit hunter yang bisa bertarung di sini. Sun-woo kemudian menjelaskan rencana-rencananya pada Hyunsu dan Arang. Hah? Kita akan menghindari pertarungan dan menyelamatkan Yeol? Tanya Hyunsu yang terkejut karena ia tak menduga rencana Sun-woo berjalan seperti itu. Di sini Arang menyarankan agar memindahkan para penduduk Yok Sang-wol ke tempat yang lebih aman. Hanya saja, penduduk Yok Sang-wol adalah orang-orang yang bahkan tak terima di wilderness. Selain itu, kecanduan mereka terhadap darah GER juga membuat mereka tak diterima dimanapun. Dengan kekuatan kita sekarang, mustahil bagi kita untuk bisa menang melawan Orc King. Jika kita menyerang sembarangan, kita semua akan mati. Itulah pilihan yang terbaik yang bisa kita lakukan, ucap dari Sun-woo. Sun-woo pun menegaskan pada Hyunsu kalau untuk memusnahkan Demonic Beast, Yeol adalah anggota yang kuat, maka dari itu ia menjadi prioritas mereka. Jangan kalian lupakan tujuan utama kita ke sini. Bukanlah untuk menyelamatkan Yok Sang-wol, tapi menemukan seseorang kuat yang kita butuhkan. Aku telah memikirkan berbagai skenario, dan pada skenario terburuknya kita akan sulit menyelamatkan Yeol, ucap Sun-woo menegaskan. Sejauh perkataan dari Sun-woo barusan, Arang tidak berada dalam rencananya. Untuk menjelaskan pada Arang, Sun-woo pun meminta agar mereka berbicara empat mata. Di sini Sun-woo menjelaskan kalau dirinya dan yang lain telah mendapatkan tawaran bergabung dengan Note. Karena mereka semua adalah metahuman. Tak ada pilihan lain bagi Arang selain kembali ke distrik 17 dan menjadi seorang pemandu di sana. Wah, kasihan banget ya si Arang. Pasti dia sangat terpukul karena keputusan Sun-woo itu. Dalam benaknya Sun-woo pun berkata, tak peduli seberapa kuat dirinya, ia tetaplah bukan seorang metahuman. Akan lebih menyedihkan baginya jika mati dalam pertarungan. Dan akan lebih baik dia tak ikut dalam pertarungan melawan Orc dan kembali ke distrik 17. Perkataan dari Sun-woo barusan membuat Arang jadi patah semangat. Kayaknya apa yang ditakutkan oleh Arang dulu akhirnya kejadian. Tak peduli sekeras apapun ia berusaha, tak akan ada gunanya jika dia bukanlah seorang metahuman. Keesokan harinya, Sun-woo mendapati kalau Arang sudah tak ada lagi di sana.
Mimin yakin si Arang udah pergi kemarin malam setelah apa yang dikatakan oleh Son U. Kau harus hidup, Arang. Kumohon tetaplah aman, gumam Son U. Betapa terkejut Son U setelah tiba-tiba terdengar suara sirene, tanda bahaya. Perkiraannya tentang kedatangan para orc bisa saja terjadi lebih cepat dari perkiraannya sebelumnya. Di suatu tempat yang tinggi, terdapat Hyunsu yang sedang bertugas mengawasi keadaan sekitar. Son U pun menghampiri Hyunsu itu untuk memastikan. Ia kemudian meminjam sebuah teropong. Dan benar saja, seperti yang dikatakannya kemarin, segerombolan orc telah berjalan ke arah Yoksangol. Ada serangan, semua tolong bersembunyi. Teriak dari salah satu anggota Attack Force. Mengetahui keadaan di luar memburuk, Gyeoul pun mengucapkan perpisahan terakhirnya dengan adik kandungnya. Dan kota Yoksangol pun dilanda insiden yang mengerikan sepanjang masa di kota itu. Gyeoul yang telah keluar ke medan perang menanyakan kondisi Madame Jung dan para tamu. Madame Jung telah berusaha keras untuk menahan gerbang selatan. Hanya saja ia sangat kesulitan dan 3 tamu lainnya tak ada di ruangan mereka. Padahal mereka dari Nut, tapi kenapa mereka tak ada di saat kita membutuhkan, ucap salah satu anggota Attack Force. Apa yang bisa dilakukan 3 orang dengan non-metahuman lakukan dengan segerombolan orc ini? Jika militer Nord tak turun tangan, kita tak akan ada pilihan lain. Kita juga bukan di posisi untuk bisa membuat kesepakatan dengan Nord. Mereka telah menyelesaikan apa yang mereka butuhkan saat membantu kita mengalahkan Killer Bee. Bantulah Madame Jung, aku akan mengurus gerbang timur, ucap dari Gyeoul. Ia kemudian berada di atas tembok perbatasan dan keadaan di luar kota jauh lebih menyeramkan daripada di dalam kota. Di sini Hyunsu dan Son U hanya memantau dari kejauhan. Melihat para gerombolan orc itu membuat Son U sangat khawatir dengan keberadaan Arang. Aku harap dia sampai di distrik 17 dengan aman. Meskipun singkat, aku telah mengajari semua yang kubisa. Jika saja ada keajaiban, aku harap ia bisa terbangkitkan sepertiku dulu, gumam dari Son U. Sebelum mereka berpisah, Son U kemudian memberikan sesuatu yang dia sebut sebagai dupa mematikan. Dupa itu terbuat dari monster serangga. Benda ini harus disebarkan setiap 10 menit untuk menyembunyikan bau tubuh manusia dari monster-monster itu. Son U kemudian memeriksa kembali keadaan di medan perang. Seluruh penduduk di sana tak berdaya melawan para orc itu. Melihat insiden itu membuat Son U merasa bersalah tidak turun membantu mereka. Hyunsu kemudian memberitahu Son U kalau Gyeoul telah bertarung dengan sekelompok orc seorang diri. Bagian sisi timur kota masih aman berkatnya, hanya saja bagian lainnya telah musnah. Sialan, jika aja bukan karena rencana ini, aku pasti sudah membantu mereka di sana, gumam Hyunsu dengan kesal. Di sisi timur medan perang, Gyeoul berjuang mati-matian melawan para orc itu seorang diri. Meskipun dirinya dikepung oleh para orc dengan tubuh yang 2 kali lipat lebih besar darinya, ia tak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Tapi tak disangka-sangka, ternyata Orc King datang dan menghampiri Gyeoul. Hyunsu yang terus memantau Gyeoul pun memberitahukan pada Son U kalau Gyeoul sedang berhadapan dengan Orc King. Sialan, aku akan segera ke sana. Jalankan plan B sesuai instruksiku Hyunsu, ucap Son U dengan paniknya. Kenapa skenario terburuk ini terjadi? Gumam dari Son U yang bergegas menghampiri Gyeoul di bagian timur kota. Kembali lagi ke pertarungan Gyeoul dan Orc King. Di sini Gyeoul terlihat tak berdaya melawan Orc King. Bahkan Gyeoul pun terus-menerus mendapatkan serangan dari Orc King. Gyeoul yang menahan sakit pada seluruh tubuhnya berusaha untuk tetap bangkit dan melakukan perlawanan pada Orc King. Tapi apa daya, ia tak sanggup lagi untuk berdiri dan Orc King sudah berada tepat di hadapannya. Di waktu yang tepat, Hyunsu pun datang menyelamatkan Gyeoul yang sudah terlentang lemas. Sialan, ini jadi sangat merepotkan gara-gara Orc King sialan ini, gumam dari Hyunsu. Scene pun flashback saat gerombolan orc itu belum sampai di kota Yoksangol. Di sini Son U menjelaskan pada Hyunsu mengenai rencana mereka.
Di saat Geul mulai kelelahan melawan para prajurit orc, gunakanlah dupa mematikan itu untuk menyembunyikan kehadiranmu dan mundur secepatnya sambil membawa Geul melalui rute yang telah direncanakan. Seharusnya dengan kemampuan penguatan fisikmu, orc itu tidak akan bisa menangkapmu. Tapi situasi terburuknya jika Orc King muncul dan melawan Geul, bisa saja ia mati. Apa yang harus aku lakukan saat situasi itu terjadi? Tanya dari Hyunsu. Sun Woo kembali menjelaskan jika skenario terburuk itu terjadi, mereka segera menjalankan plan B, yaitu Hyunsu harus membuat Orc King sibuk hanya dalam 1 menit saja. Itulah waktu tercepat untuk Sun Woo menyusul tempat mereka bertarung. Kembali lagi ke masa kini, dalam perjalanannya, Sun Woo terus-menerus berharap agar ia masih memiliki kesempatan untuk menyelamatkan Geul. Sial, lupakan tentang menyelamatkan Geul, apalagi petunjuk Yoksangol. Aku saja belum tentu bisa tetap hidup melawan para orc ini. Meskipun Hyunsu telah meluncurkan serangan bertubi-tubi pada Orc King, Orc King itu justru masih kokoh berdiri dan bahkan bersiap untuk meluncurkan serangan terakhirnya pada Hyunsu. Hyunsu juga kelihatannya udah pasrah dengan apa yang terjadi. Hanya selang waktu beberapa detik sebelum akhirnya Hyunsu menghembuskan nafas terakhirnya, Sun Woo pun datang dan menangkis serangan dari Orc King tersebut. Musuhmu adalah aku. Sepertinya pemanasanmu telah selesai. Haruskah kita mulai pertarungannya? Ucap dari Sun Woo. Lalu perhatian Sun Woo teralihkan pada orc yang memegangi sebuah tongkat. Betapa terkejutnya Sun Woo melihat kemunculan orc mage yang langka itu. Ia pun teringat dengan diskusinya dengan Hunter Hyunsu. Hyunsu, hal lain yang harus kau waspadai adalah monster rank 5, yaitu orc mage. Orc mage hanya terdapat 1 di tiap kawanan orc, dan informasi tentangnya masih sangat minim. Karena namanya orc mage, maka sudah dipastikan kemampuannya adalah telekinesis. Kembali lagi ke masa kini, tak hanya kemampuan telekinesis, orc mage itu rupanya dalang di balik strategi pertarungan para orc. Tak hanya orc mage, Sun Woo terus-terusan dikejutkan dengan kemunculan orc riders. Ini benar-benar situasi yang tak terduga. Bahkan Orc Raiders tak ada dalam rencana, ucap dari Sun Woo. Di saat Sun Woo telah sampai di sana, Hyunsu pun dengan segera pergi dari tempat itu dan membawa Geul bersamanya untuk diselamatkan. Hyunsu yang telah kabur jauh dari medan perang berniat untuk beristirahat sebentar. Tapi ya, namanya medan perang, mana ada istirahat. Tiba-tiba pun Orc Raiders datang mengejar Hyunsu dan Geul. Langsung saja Hyunsu pun dengan langkah 1000 cepat meninggalkan tempat itu. Di sini Hyunsu menjadi bimbang untuk memutuskan antara melawan para Orc Raiders sambil membawa Geul, atau hanya berfokus kabur dari sana. Tak lama kemudian, para Orc Raiders itu berhasil menyusul Hyunsu dan Geul. Bahkan mereka bersiap untuk meluncurkan tombak mereka ke arah Hyunsu. Hanya saja yang tak disangka-sangka, terdapat serangan dari atas udara mengenai tanah dan meledak. Para orc itu pun kebingungan dengan apa yang barusan terjadi. Hyunsu menyadari ada keanehan dari kejadian barusan. Ia pun mulai mencari sumber serangan itu berada. Tiba-tiba dari atas suatu gedung terdengar teriakan yang menyuruh Hyunsu untuk terus lari dan kabur dari para orc itu. Dan ternyata orang itu adalah Arang ya guys. Aku tahu kalian tak bisa melakukannya tanpa bantuanku, ucap Arang dengan pedenya. Untung aja ya Arang nggak dengerin omongan Sun Woo. Apa ya jadinya kalau nggak ada Arang di sana? Oke, menarik ya untuk ditunggu kelanjutan ceritanya. Hanya di Zoo Official. See you guys.